Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa lagi di acara Bincang-Bincang di Rumah Penyuluh. Dan hari ini kita mengambil tema tentang apa sih radikalisme itu, sehingga di Indonesia benar-benar begitu booming tentang apa radikalis. Apakah memang benar-benar kata radikal atau radikalisme itu memang benar-benar sudah sesuai dengan artinya, dengan pemahaman mereka atau belum? Dan hari ini saya ditemani dengan 3 narasumber kita pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Nur Rozik. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Nah, Pak Nur Rozik ini dari Pemuda Muhammadiyah Kota Blitar. Dan narasumber yang kedua, Bapak Haji Muhammad Abdul Rauf LCMA dari FKPAI Kota Blitar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan yang ketiga, teman kita dari Mas Sidik Jauhari dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Blitar. Hari ini kita mau membahas tentang radikal. Sebenarnya penyebutan yang benar itu radikal atau radikalisme, begitu. Dari narasumber yang pertama, monggo Bapak Nur Rozik untuk bisa memberikan pemahaman sebenarnya yang betul penyebutannya radikal atau radikalisme atau sama saja. Terima kasih Mbak Ida dari Rumah Penyuluh. Jadi radikal dan radikalisme ini memang di beberapa tahun terakhir ini menjadi sebuah kata dan tema yang booming di masyarakat terkait dengan adanya banyak kejadian yang kemudian itu ada upaya melabeli kegiatan dengan radikalisme. Padahal radikal dan radikalisme ini memiliki makna yang berbeda. Setelah kita membaca dan mencari referensi tentang radikal itu sebetulnya di lapangan memiliki makna yang tidak sama dengan radikalisme, sehingga ini kalau tidak diluruskan itu akan menjadi bias dan pemahaman yang tidak bagus bagi masyarakat. Untuk perbedaannya sendiri, apakah itu memang benar-benar bertolak belakang atau hanya sedikit perbedaannya? Jadi kalau radikal itu di banyak referensi kamus itu kan memang sesuatu yang mendasar ya. Jadi kalau kemudian kita ejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan orang yang berpikir radikal itu dia akan berpikir secara totalitas untuk memahami suatu sampai ke akar-akarnya, itu radikal. Sementara radikalisme itu cenderung sebuah paham yang ingin memaksakan apa pemahamannya dia itu secara ekstrim dan secara memaksa pada orang lain yang tidak sepaham dengan dia. Dan cenderung ekstrim, radikalisme ini cenderung tidak bagus dan tidak produktif dalam pemahaman di masyarakat. Apa Mas Jauhari juga setuju dengan pendapat dari Pak Nur Rozik? Ya, terima kasih sebelumnya. Terima kasih kepada rekan Rumah Penyuluh ya dari FKPAI Kota Blitar. Memang
hari ini memang radikalisme itu sebenarnya sudah isu-isu lama itu. Beberapa kampus, 7 sampai 10 kampus di Indonesia memang ada rumor atau nggak tahu atau memang sebuah propaganda itu sekarang kampus menjadi sebuah trend center untuk bagaimana radikalisme itu masuk. Nah, secara prinsip dan secara terminologi saya sepakat terhadap Pak Nur. Memang kalau diartikan secara KBBI atau sebuah kata radikal, ini berasal dari radik kan. Radik itu sebuah akar atau akar dari pohon yang pemahamannya secara tersirat hal yang sangat mendalam. Kalau dikaitkan dengan radikalisme, berarti kita tinggal gabungkan sebuah paham ismo, itu adalah sebuah paham atau ideologi ya Pak Nur ya, seperti itu. Jadi cenderung seperti sebuah kata dasar dan sebuah kata tindakan memang. Iya, jadi perbedaannya tidak terlalu jauh ya. Iya. Bagaimana menurut Pak Rauf? Apakah sama pemahamannya tentang radikal atau radikalisme, penyebutan tentang itu? Ya, terima kasih Ustazah Ida dan narasumber yang lain. Begini, bahwa saya cuman menambah ya, di dalam masyarakat kita ada yang namanya radikal atau radikalisme, ada yang namanya fundamentalisme, ada yang namanya ekstremis. Ketiga istilah ini terkadang masyarakat kita menggunakan tiga istilah tetapi maknanya sama-sama melampaui batas. Jadi ini pola titik persamaannya. Jadi sebuah istilah yang merujuk kepada suatu pemikiran keagamaan, di mana ini cara kerjanya ini melampaui batas, melampaui sesuatu hal yang sewajarnya. Ini kalau yang radikalisme itu sudah menjadi paham, makanya kemudian kita harus membedakan dalam konteks pembicaraan kita ini adalah dalam konteks pemikiran keagamaan, bukan dalam konteks pemikiran ansih begitu. Sehingga ya misalkan kalau beribadah secara berlebihan, ini radikal ini. Meskipun di dalam batas tertentu itu belum tentu orang yang beribadah secara rajin ini belum tentu radikal. Iya, karena sekarang sedikit-sedikit radikal gitu ya. Jadi normanya, value-nya itu yang perlu kasih catatan bersama. Sebenarnya gitu, antara radikal dan sekuler itu lebih berbahaya yang mana, Ustadz Rauf? Jadi kalau kita berbicara secara objektif ya, secara keilmuan, ini semuanya memiliki dampak min dan plus. Yang pertama adalah sekular. Sekular itu adalah satu lawan daripada radikal itu tadi. Dua kutub yang berbeda. Oh begitu. Dua kutub yang berbeda. Kalau sekular dalam pemaknaan pemikiran, pemikiran itu ini sebetulnya kalau kita melihat dalam konteks kita, sekuler itu adalah orang yang memisahkan, ini dalam kajian politik Islam, orang yang memisahkan antara agama dengan politik. Tetapi ada juga ini pengertian yang harus kita luruskan bersama bahwa sekulerisasi itu bukan berarti pemisahan fasludin anid daulah, pemisahan antara agama dengan politik, tidak. Ini kalau dalam konteks pemikiran keagamaan adalah sekulerisme itu adalah memisahkan antara agama dan pemikiran keagamaan. Oh begitu. Ini kalau kita agak lebih dalam sedikit gitu. Sementara yang kalau balik tadi itu, kalau yang radikal itu hal-hal yang melampaui batas. Kalau di dalam Al-Quran itu ada namanya istilahnya al-ghulu. Ghulu itu berlebihan. Itu pokoknya, ini sudah pakai pokoknya. Kalau misalkan kalau kita beli 500, nilainya itu 500, tetapi kok misalkan dijual 600 meskipun tidak sampai 900, maka ini sudah masuk dalam kategori ghulu, melampaui batas. Gitu. Nggih. Untuk Pak Rozik, bagaimana kriteria dikatakan kelompok atau individu itu bisa berpikiran radikal atau radikalisme? Jadi gini Mbak Ida, jadi memang radikal itu biasanya kalau di dalam konteks masyarakat itu
yang kita lihat itu cenderung orang-orang yang berpikir radikal itu dia tertutup dengan lingkungan sekitarnya. Dia tidak jalan dengan pemikiran yang umum untuk radikal. Dan kemudian yang tidak menjadi produktif lagi adalah kemudian orang yang memiliki pemikiran radikalisme itu cenderung menyalahkan pemikiran-pemikiran dari kelompok lain. Nah, ini dua hal yang perlu kita waspadai dalam masyarakat. Ketika sudah ada kelompok-kelompok yang dalam kelompoknya itu tertutup dengan kelompok lain dan kemudian di dalam statementnya menyalahkan kelompok lain, ini kita harus waspada. Nantinya kalau ini tidak diantisipasi, Merasa benar ya Pak ya? merasa benar dan yang lain salah. Salah. Dalam konteks pemikiran kan dan pemikiran binary, yang lain salah, pokoknya dia bukan kelompok kita, itu dia adalah harus dimusuhi. Nah, nanti kalau dalam tatanan lebih lanjut, kalau kemudian ini sudah diformulasikan dengan gerakan, ini yang berbahaya seperti itu. Nanti bisa mengarah ke fundamentalisme dan ekstremisme tadi. Iya. Gitu, Mbak. Untuk Mas Jauhari, di teman-teman di mahasiswa, apakah di mahasiswa di Kota Blitar ini, apakah sudah banyak anak-anak yang mulai berpikiran radikal? Kalau secara gambaran umum ya, ketika saya menoleh ke kampus di dalam kampus ataupun saya flashback ke belakang, memang kalau mahasiswa ini adalah sebuah intelektual muda kan. Artinya kalau kaum muda ini pemikirannya rada-rada lagi bimbang. Rasa keponya itu melampaui batas. Nah, dari situlah ada sebuah sebuah oknum lain untuk dimanfaatkan bagaimana paham-paham radikalisme itu bisa masuk. Nah, sementara kalau situasi dan kondisi di kampus Blitar khususnya, memang kalau radik sih ya radik secara mendalam karena ada banyak organisasi mahasiswa di situ, ada sebuah bidang-bidang atau ideologi yang menancap dalam sebuah organisasi itu, entah dari HMI, IMM, IM dengan Muhammadiyahnya atau PMII dan lain sebagainya secara mendalam. Tapi kalau saya lihat sih sejalan dengan ini masih aman-aman lah. Masih aman ya? Iya, maksudnya belum ada sebuah gerakan untuk bagaimana pemaksaan untuk bagaimana mendominasi kampus untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara ekstrim atau kisruh, gaduh atau hal yang membahayakan seperti itu. Biasanya karena anak muda katanya tadi keponya terlalu tinggi. Betul, gitu ya. Sebenarnya teman-teman yang terkena paham radikal itu yang seperti apa? Apakah yang basicnya memang benar-benar keagamaannya bagus, atau tidak? Bagaimana di teman-teman mahasiswa? Jadi di kampus memang banyak istilahnya tren-tren senternya sendiri. Ada mahasiswa ini cenderung kutu buku di kampus. Ada juga yang istilahnya kalau teman-teman mahasiswa ini kupu-kupu, kuliah pulang sekedar itu. Kemudian ada lagi teman-teman yang memang minatnya tinggi, ya kepo tadi. Mereka masuk di berbagai organisasi UKM, ini kegiatan mahasiswa untuk bagaimana meningkatkan potensi dan juga kapasitas dari setiap individu dari mahasiswa. Peran serta kakak-kakak senior ini juga sebuah hal yang center ya, apalagi pasca ospek atau PKKMB hari ini. Bagaimana untuk mendorong rekan-rekan mahasiswa baru untuk aktif di kampus ini. Nah, tiga hal itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk dimasuki. Kalaupun hedonis itu memang nggak pengen tahu nyah gitu loh, cuek dan sebagainya, itu bisa lah untuk bagaimana dimanfaatkan dengan pola-pola style setiap mahasiswa senior untuk mempengaruhi adik-adik mahasiswa. Kemudian teman-teman pergerakan ini juga kadang memang ekstrim, Pak. Jadi ingin mendalami sebuah keilmuan itu sangat dalam. Nah, ini juga berbahaya ini kalau kita kalau tidak ada sebuah yang ditanya memang bukan orang yang ahlinya, itu yang juga bisa membahayakan pemahaman mereka. Nggih. Untuk Pak Rozak, dari pemuda Muhammadiyah sendiri, untuk menanggulangi radikalisme, apa yang dilakukan oleh teman-teman?
Baik Mbak Ida, jadi Pemuda Muhammadiyah itu memang salah satu organisasi otonom Muhammadiyah yang segmen dakwahnya itu di kalangan pemuda dan remaja. Dan untuk mengarahkan pemikiran pemuda itu jangan sampai terjebak pada pemikiran radikalisme, itu harus memahami dulu bahwa ketika di kalangan pemuda itu terjadi kegersangan dan keingintahuan tentang masalah keagamaan, itu harus diarahkan kepada pemahaman yang benar. Dan di sini kemudian kalau keingintahuan tidak difasilitasi, maka mereka akan masuk dan ikut pada pemikiran-pemikiran yang radikalis tadi. Dan kita tahu bahwa kelompok-kelompok radikalisme ini, khususnya di kelompok pemikiran radikal Islam, itu memang diantara mereka itu banyak menyajikan ide-ide baru, pemahaman baru, yang itu seringkali tidak jalan dengan Muhammadiyah. Dan kita di dalam Pemuda Muhammadiyah itu untuk menanggulangi itu kita adakan kajian rutin tiap bulan, di mana yang mengisi itu harus dari nasional yang jelas. Dan kemudian ketika nanti ada wacana-wacana yang mereka itu tidak paham, kita akan adakan diskusi di situ, sehingga upaya kita menanggalkan radikalisme bisa dilaksanakan sedini mungkin di dalam Pemuda Muhammadiyah itu beda. Iya. Untuk Pak Rauf yang berada di FKPAI Kota Blitar, karena ada salah satu tupoksinya tentang penanggulangan radikalisme, apa yang sudah pernah dilakukan atau rencana apa saja yang ingin dilakukan untuk menanggulangi radikal yang ada di Kota Blitar ini? Ya, ini menarik dan terus terang ini kami juga lagi menangani itu. Tidak usah menyebut merek, tapi Karena semuanya sebenarnya sama tujuannya ya. iya, semuanya, cuman memang untuk sampai ke Kota Malang itu kan banyak jalan. Ada yang lewat jalur ini, jalur itu, begitu. Intinya begini. Memang salah satu tupoksi kita itu adalah melakukan deradikalisasi pemahaman gerakan pemahaman keagamaan yang dalam tertentu itu tidak wajar, menyalahi kesepakatan jumhur ya, mayoritas kita. Yang kita ketahui bahwa ternyata di Kota Blitar sendiri ini gerakan-gerakan radikal dalam pengertian ini ya, paham keagamaan ya. Ini sebetulnya yang paling berbahaya itu justru di tingkat SMA. SMA yang paling berbahaya. Saya kalau di mahasiswa itu, saya yakin bahwa di Unisba, di Al Muslihun, di UNU ini kuat, akarnya kuat. Tapi justru yang paling lemah itu adalah pengawasan di tingkat SMA, Di SLTA di ya. SLTA. Nah, inilah yang kemudian apa tugas kita, apa kira-kira penanganan kita. Nah, ini kita itu secara kultur ya, secara kultural ini sering kita itu diskusi dengan beragam tokoh-tokoh pusat. Kemudian kita menggandeng kaum milenial untuk memberikan sebuah pemahaman Islam yang wasati, Islam yang moderat. Kalau untuk kalangan-kalangan sepuh itu, saya yakin bahwa kalau sudah di tangan Muhammadiyah, NU, sudah aman itu, sudah aman gitu. Saya yakin karena pencermatan saya seperti itu. Kecuali yang di luar itu, nah ini misalkan mohon maaf ada gerakan-gerakan yang lain, nah ini kita perlu waspada. Saya kira tidak terlalu aman-aman juga Pak, karena sekarang lewat media sosial itu juga sangat banyak sekali mempengaruhi pemikiran kita, walaupun usianya tidak muda gitu, tetapi pemahaman keagamaannya juga masih minim, itu juga bisa merubah mindset mereka menjadi radikal. Betul, maksud saya adalah, nah ini yang anak-anak muda itu rata-rata memang dari sana. Iya. Bahkan, mohon maaf, saya kan aktif di salah satu grup yang komunitasnya seperti itu ya, itu menggunakan nama samaran. Itu ternyata itu kita mencermati itu di Kota Blitar ada beberapa titik, lebih-lebih di di luar Kota Blitar, di beberapa titik, dan itu menjadi konsentrasi kita bersama. Dan memang ini untuk anak-anak, terutama orang tua itu yang sudah melek media. Nah ini kadang itu mereka itu dapat share-sharean itu langsung ditelan mentah-mentah.
Ini kalau misalkan anak-anaknya ini masuk di salah satu organisasi NU atau Muhammadiyah, kalau bisa concern di situ, kemudian memperdalami apa yang menjadi apa namanya pengajaran di situ, insya Allah lah itu tidak ada, bisa kita minimalisir. Untuk Pak Rof sendiri sudah pernah memasuki untuk ke teman-teman yang ada di tingkat SLTA untuk menanggulangi pemikiran-pemikiran seperti itu. Sudah pernah terjun ke situ? Iya. Tanggapan mereka bagaimana tentang radikal sendiri? Mereka itu masih awam, apa itu radikal itu, apa itu radikal itu. Terutama kalau di tingkat SLTA, SMP, masih awam, belum tahu apa itu radikalisme. Karena yang wacana yang disodorkan itu adalah sangat rasional, cara beragama sangat rasional. Iya. Ini yang tertarikkan kepada mereka, mudah begitu loh. Sementara kita dalam banyak hal itu menyampaikan ajaran agama itu bulet aja ini. Iya. Ini permasalahan kita. Ternyata permasalahan pokoknya adalah di lembaga-lembaga formal. Lembaga formal ini, misalkan yang paling penting adalah bagaimana menyusun sebuah kurikulum. Kurikulum ini yang paling penting. Karena dari dulu, dan ini adalah menjadi, ini masih dalam tahap merintis di dalam suatu lembaga untuk membuat kurikulum tersendiri gitu, yang dimana 4 mazhab itu kita kaji gitu untuk anak-anak kita gitu. Dan kemudian secara teologis itu adalah teologi akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Saya yakin bahwa Muhammadiyah juga sama, cuman furu'iyahnya yang berbeda gitu loh. Iya. Ini prinsip-prinsip ini yang harus kita, ajaran-ajaran tasamuh, toleransi di dalam khasanah keislaman kita yang perlu kita gali. Kurang kita di situ. Tapi kalau kita lihat anak-anak muda sekarang, karena satu keponya yang terlalu tinggi, kemudian melihat dari media sosial yang tidak tahu sumbernya dari mana sehingga bisa mempengaruhi pemikiran mereka. Sebenarnya dari teman-teman mahasiswa ada tidak untuk sebuah kegiatan untuk menanggulangi hal tersebut tidak terjadi di mahasiswa Kota Blitar? Oh ya, istilahnya berarti wadah untuk menanggulangi itu ya? Iya. Memang saya rasa untuk menanggulanginya yang pertama adalah perbanyak relasi dan teman kawan, khususnya ikut organisasi. Kalau soal ancaman daripada misal hate speech ataupun kabar-kabar burung yang tak benar itu kan, maksudnya memang di Unisba ataupun di kampus Blitar khususnya ini ada sebuah organisasi PES mahasiswa. Di situ bagaimana untuk mengkaji berita ini atau kabar ini benar atau tidak, ataupun kalau bersinggungan dengan radikalisme. Itu kemarin ada sebuah diklat Pak, diklat namanya diklat di bela negara. Nah kita dibelajarin lah soal bagaimana membela negara untuk tidak, kalau radikal pasti seolah-olah kayak anti Pancasila kayak gitu. Kita perkuat Pancasila, didikan kewarganegaraan, kecintaan terhadap bangsa dan tanah air.